Makanya saya bilang itu omon-omon. Ini Abang orang, janganlah memprovokasi. orang belum baca tapi sudah langsung ngomong. Aiman harus tegur. Itu Jadi supaya Sebuah objek itu diela dan hasilnya rusak kayak gini, berarti itu adalah sudah banyak rekayasa. Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Ya, beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Saya ingin luruskan bahasa-bahasa Bang Roy karena saya merasa Bang Roy ini nggak ngerti hukum. Saya mengajukan banding. tunggu ya. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Sangat janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan. Ini kan sudah dalam proses hukum, kan sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan jasanya di dalam sidang pengadilan nanti. Memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik isu-isu ini ijazah palsu. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sudah lebih dari 100 hari kisah asli palsu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki babak baru. Jika di Solo sidang dihentikan, di Jakarta usai gelar perkara khusus Polda Metro Jaya menaikkan ke penyidikan. Bagaimana nasib Roy CS? Apakah akan segera jadi tersangka? Dan benarkah ada agenda politik besar sebagaimana disebut Jokowi? Pemirsa, dimanapun berada, inilah Rakyat Bersuara. Kita akan panggil langsung ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang, Bung Roy Suryo, terlapor sekaligus pegiat media sosial. Saya mau tanggapan dulu nih. Ini nggak bawa wayang lagi kan? Oke, jadi Lihat kan, ini di toko-toko kan? Oke. Kalau di toko-toko itu berarti fotokopi. Fotokopi. Jadi kalau ada yang ngaku bilang yang asli tapi di toko-toko gini, bohong dia. Maksudnya apa nih? Ya ada waktu itu yang Polda Metro Jaya katanya bahwa yang asli tapi di toko-toko gini. Oke. Tapi Mas Roy udah penyidikan loh. Meskipun belum ada tersangkanya. Ya Coba. nggak apa-apa. Kalau Mas Roy mau sampaikan sesuatu kepada publik silakan. Iya, kalau niatnya memang dia mempidanakan para ahli ya silahkan. Ya, kita hanya mengukakan kejujuran. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa menjawab kejujuran dan hukum, malah sekarang malah lari ke politik, itu saya bayangkan kayak itu loh, maaf ya, kayak orang hutan tuh kan kehutanan kan. Orang hutan tuh kalau jatuh dari atas tuh apapun diraih, gitu loh. Ranting-ranting tuh diraih. Lah itu kalut panik. Nah itu yang terjadi. Jadi tapi Mas saya Roy setuju statementnya Mas Dino Patijalal. Dia panik, ketakutan dan kalut sekarang. Oke, nanti kita dan bahas lagi. neko ijazah kayak Tapi gitu. isi dalamnya apa nih? Oh nanti ada. Ini Silakan. penting. Ya, oke. Mana sini ya? Ya, silakan. Kemudian selanjutnya saya panggilkan ada juga pengacara dari nanti Dokter Tifa akan bersama kita juga. Tapi saya akan panggil dulu pengacara dari Dokter Tifauzia Tiasuma. Ada? Oh, oke. Bapak di situ ya.
Baik, kita berikan tepuk tangan. Pak Abdullah Al-Katiri dan penggugat sekaligus penggugat ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo sekaligus dosen Ketua Pusat Studi dan Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Bung Muhammad Taufik. Oke. Selamat datang, Bung. Kasusnya masih banding ya, gugur di Solo tapi masih banding. Ya, tapi begini, sebenarnya masyarakat harus mengertikan. Pengertian gugur itu jangan ada yang mengatakan menang kalah. Itu belum sampai pada substansi atau pemeriksaan pokok perkara. Oke. Itu baru meneliti proses formal. Nah, secara formal pengadilan Surakarta mengatakan dinyatakan tidak dapat terima. Kalau saya sebagai ahli pidana mengatakan tidak berani menerima gugatan saya, begitu. Tapi banding kan? Banding Nanti dong. kita akan lanjut. Ya, Kita akan lihat nanti. Terima kasih. Lalu kemudian saya panggilkan Direktur Eksekutif Lemkapi Bung Edi Hasibuan. Oke. Selamat datang Bung Edi, terima kasih. Silakan. Kemudian kuasa hukum Profesor Paiman, Bung Farhad Abbas. Ini wajah baru kita ini. Stok lama wajah baru. Sering narasumber di Rakyat Bersuara, tapi stok wajah baru sekarang dalam kasus ini. Selalu ada di Aiman. Luar biasa ya, Bung Farhad ada di mana-mana. Kemudian Presiden Petisi Ahli, Bung Pitra Romadoni. Oh, ini beda rambutnya sekarang. ini maksudnya apa nih? Borgol warna-warni, terus kemudian jubah dan rambut gondrong. Ini adalah Pasar malam di sana, Mas. Dan passion masa depan. Sebelumnya Oke. Baik. ini baru peneliti asli. Oke. Bang Aiman, detektif mawar gitu Oke, kan. detektif mawar, oke ya. Kalau di wayang nih butuh rambut geni. Tapi ada borgol warna-warni, saya nggak tahu maksudnya apa tuh. Borgol apa itu? Borgolnya ada 3. Oh, oke. Oke, nanti bisa jelaskan ya. Dan kemudian saya panggilkan juga bersama mahasiswa Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Malam Mas Aiman. Selamat malam Bung Andi, tetap center. Kemudian juga Bung Azam Khan, Sekjen TPUA, yang juga penasihat hukum dari Bung Roy Suryo. Selamat malam. Ini karena masih kosong sebelah sini. Oke. Silakan Pak Azam. Oke. Baik, silakan Bung Azam. Terima kasih. Oke, saya ke Mas Roy dulu langsung. Mas Roy, apa ada di dalam map itu? Ya, jadi ini sebenarnya banyak perkembangan menarik ya. Ya. Jadi ya perkembangan yang pertama adalah biar nanti juga para kuasa hukum ya, Bang Azam dan juga yang ahli ya, Pak Dr. Taufik itu mengomentari. Kalau tadi Bang Aiman mengatakan sudah naik ke penyidikan. Ya. Bagus, inilah mungkin Polri harus diberikan rekor muri atau award secara internasional. Karena berhasil menaikkan kasus dengan hanya bukti fotokopi. Bukti fotokopi? Iya. Tahu dari mana bukti fotokopi? Kabid Humas Polda Metro sendiri yang mengatakan ketika ditanya wartawan, dan itu ada berkali-kali dia menjawab, Pak, bukti yang dibawa Jokowi itu yang ditekuk-tekuk tadi, itu asli atau fotokopi? Pak Kombes Adi Hari menyatakan fotokopi. Ulangi lagi Pak, asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, ini penting Pak, kalimat Pak Kombes Adi Hari itu, karena memang bunyinya begitu, fotokopi. Nah gitu tuh, itu menjelaskan lucu banget sebuah berkas yang berupa fotokopi itu bisa menaikkan kasus ke level penyidikan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selama ini kami ya, saya Dr. Ismon itu dilakukan atau disebut-sebut ya, oh itu hanya meneliti yang namanya digital, objek digital. Jadi ya tampil juga itu objek digital. Hari ini Mas Aiman dan semua pemirsa Rakyat Bersuara di iNews, saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan lebih dari 5 dan mungkin 10 kurang dikit ya, bukti berupa ijazah asli betul dari Universitas Gadjah Mada, ya mahasiswa angkatan 78, 79, 80 yang semuanya adalah lulus di tahun 85. Sama dengan Pak Jokowi? Beda. Bedanya apa? Lebih detail. Jadi ijazah Pak yang Jokowi kan ijazahnya tahun 85 lulus. Oh iya, 85. Nah Tertulis, itulah. ya? Makanya bedanya adalah dengan yang selama ini kita lihat,
ijazah yang disebut-sebut asli itu yang kita lihat apalagi yang diupload oleh Dian Sandi ya, kalau itu nggak dikatakan asli ya, padahal kan itu dia mengatakan tuh asli. Atau Mabes Polri ketika melakukan gelar perkara itu yang memang hanya menambah fotokopi, itu ijazah asli UGM itu saya benar-benar sekarang bangga terhadap UGM, Mas. Kenapa? Ijazah UGM bahkan di tahun 85 itu mirip dengan ijazah saya yang tahun 91. Ini kopi dari ijazah saya tahun 91. Bedanya apa? Ijazah UGM itu ada yang namanya watermark. Watermark itu apa? Pengamannya ada. Sebentar. Ini kenapa belang-belang nih? Nah, ini ada analisisnya. Saya analisis. Jadi analisis ELA. Nanti juga sebenarnya saya kirim ke iNews tapi nggak apa-apa ini aja ya, biar cepat. Jadi ijazah itu ada satu, ada watermark. Bentar, kalau udah dikirim harusnya ada di sini nanti. Ya. Nah, ini. Ini. Nah, Ya. Silakan Mas Roy. Jadi ada watermarknya. Ini masih ada nih watermarknya nih. Nampak kan? Universitas Gadjah Mada. Oh iya, ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Yang kedua. Itu dicetakan kertas ya? Cetakan kertas. Ada yang namanya emboss. Emboss logo UGM. Itu di dekat tulisan tanda tangan rektor. Ada benang pengaman di tengah-tengah. Ada kemudian kalau ijazah yang lama itu ada meterai. Punya saya sudah nggak ada meterai. Memang tahun 90 di atas 90 itu nggak ada meterai. Namanya Roy Suryo Udoro. Nama saya dulu kecil adalah Udoro. Ini kemarin ada orang-orang yang mohon maaf ya, kepo atau bodoh gitu ya bilang Roy Suryo itu harusnya dipidana, namanya ganti. Loh, saya dapat nama resmi dari Keraton Pakualaman kok ganti, ya gitu. Kalau ini resmi. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja itu gelarnya nggak bisa dibeli, Mas. Nggak kayak yang tiba-tiba punya gelar KPH itu beli kalau itu. Ya, gitu. Nah, satu. Dan ada lagi. Ijazah itu ada logo ini. Ini benar-benar clear. Logo ini benar-benar jelas. Dan dia dengan tinta khusus itu sampai tembus ke belakang. Nah, apa tadi Mas Aiman tanya? Apa ini? Ini adalah namanya ELA, Error Level Analysis. Saya kembali menggunakan ELA. Karena ELA ini adalah bisa untuk mendeteksi kalau dia sudah diubah jadi digital. Analog pun bisa diubah jadi digital. Nah, artinya gini, kalau ini di full-kan, coba ada satu gambar lagi yang full, ya. Silakan. Jadi semuanya gambarnya kayak gini. Itu masih nampak, Mas Aiman. Kalau nggak nampak ini aja. Sembari saya pegang yang di sini. Tulisan UGM ya? Iya, itu. Sorry. Ini tadi kan ada berkas di sini ada legalisasi. Masih nampak. Foto saya pun masih nampak. Terus tulisan ijazah juga masih nampak. Ini analisis dengan ELA tadi. Error Level Analysis. Itu membuktikan kalau ijazah itu mau dia yang tadinya analog diubah jadi digital. Itu berubah gini. Coba kita lihat. Tetap ada jejaknya. Tetap ada jejaknya. Coba kita lihat ijazahnya Joko Widodo. Yang diklaim itu ijazah asli Joko Widodo. Ini yang di Dian Sandi. Oleh Dian Sandi. Ya karena kalau yang dari kepolisian sama sekali nggak bisa dianalisis, itu hanya fotokopi. Nah, hasilnya kayak gini, Mas. Coba yang separuhnya Joko Widodo masih ada kok. Yang separuhnya Joko Widodo. Yang separuh tadi, Jadi ini benar-benar rusak. Nah, ini kan aslinya kayak gini yang ada di Dian Sandi. Perkara ini akhirnya diaku, itu bukan ijazah asli. Dian Sandi mengatakan asli. Kalau dia mengatakan asli berarti dia yang harusnya kena pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia mengaku yang tidak asli menjadi asli. Anda mau mengatakan dari ELA tadi nggak ada jejaknya? Iya, buruk ini. Nggak ada jejaknya sama sekali. Logonya juga sudah nggak kelihatan. Artinya, singkat kata, kalau sebuah objek itu di ELA dan hasilnya rusak kayak gini, berarti itu adalah sudah banyak rekayasa. Kalau yang diposting oleh Dian Sandi itu adalah ijazah asli. Kita balik lagi ya. Kalau untuk ijazah Mas Roy tadi yang setengah-setengah, coba kita balik lagi. Ini tidak ada jejaknya. Tapi kalau yang Dian Sandi itu ternyata tidak asli, ya Dian Sandi harus masuk dulu. Nah ini, coba lihat. Yang ELA-nya saja coba. ELA-nya saja full. Yang ELA, yang seluruhnya adalah gambar. Nah, ini kelihatan ya. Itu kan ada, kelihatan logonya. Ini legalisirnya, cap legalisir. Ijazahnya juga masih kelihatan. Foto saya juga tetap masih. Nah, ini yang menarik. Ini baru malam hari ini saya keluarkan. Ini foto. Ini eksklusif nih. Malam hari ini saya keluarkan eksklusif di iNews. Satu lagi yang kayak gini, tapi itu dari ijazah asli milik lulusan UGM tahun 85. Bentar, udah izin belum nanti? Sudah. Kita digugat juga. Sudah, ini. Oh ini tapi nggak ada. Nggak berani dia. Jangan, aslinya nggak saya keluarkan. Kalau aslinya dikeluarkan nanti ada yang menyetak lagi di pasar Pramuka. Iya. Iya, ada yang nyontoh lagi.
Ini meterainya ada. Meterai, foto, Foto ada. tulisan ijazah. Tulisan ijazah masih kelihatan. Jadi Nggak ada legalisir ya, karena nggak kelihatan. oh enggak, karena ini asli. Oh, Saya pegang asli. oke. Fisik saya pegang asli. Bahkan saya bisa membedakan ada legalisir atau tidak. Betul. Oke. Jadi Mas Aiman, jadi pemirsa di seluruh Indonesia, Mas Aiman, saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan hampir 10 dan ini akan ada yang masuk lagi. Ijazah-ijazah asli yang kami siap. Beliau-beliau itu, sekali lagi terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya. Beliau-beliau itu mau disandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Tahun 85. Tahun 85. Clear. Kenapa tahun 85? Karena Harus. itu yang dikatakan Pak Jokowi lulus tahun 85. Iya, karena Jokowi katanya lulus 85. Maka ini harus 85 juga kan? Oh, secara sukarela mereka memberikan pada Mas Roy untuk dianalisis. Untuk dianalisis. Jadi itu yang clear banget. Dan yang satu lagi, Mas Aiman, yang paling menarik hari ini juga, baru pagi tadi. Ini juga eksklusif di iNews ya. Seorang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, ketemu dengan Resmond Hasyiulan Sianipar dan ada di YouTube-nya Resmond, ada di Balige, ada juga di Langkah. Ya. Langkah itu ya. Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Ya, beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi dan ada videonya. Oke, sebentar. Tadi Mas Roy sempat memberikan ke tim iNews. Ya. Saya coba tanya, apakah sudah bisa kemudian Potongan dibuka? aja, nggak usah panjang-panjang ya gitu. Jadi itu diwawancara oleh Resmond Hasyiulan Sianipar dan kemudian sempat ini dari para profesor itu dan mantan dekan juga. Mantan dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. ya ada 4 semester dinilai. Akademik ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mas Mahfud dan Pak Buya Safi'i juga yang mendengar. Iya. Dan kemudian itu, nah juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip nilai. Atau registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO. Oke. Sedikit tambahan Mas Roy, nanti saya akan ke ya, jadi makanan. saya nggak perlu nambahkan lagi. Rasanya statement dari Profesor Sofyan Effendi, ya Rektor UGM tahun berapa? 2002 sampai 2007. Oke. Itu sudah cukup clear. Sebenarnya ada lagi satu yang menarik, yaitu Profesor Sofyan Effendi mencoba menceritakan, tapi nggak apa-apa, nanti lihat aja di YouTube-nya, bahwa Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk? Kalau ngaku saja urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja, kalau dulu kan dia mengatakan saya meyakini. UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM itu pasti, jadi harus ngaku saja. Maksudnya ada, ini perlu dikirkan, petinggi negara saat ini. Saat ini. Yang meminta agar Rektor UGM jujur. Jujur. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ya. Ada nanti beberapa senior dari Jogja. Ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem. Dan Ngarso Dalem juga akan Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini.
Beberapa hari ke depan? Insya Allah. Kita tunggu saja. Oke. Ini informasi luar biasa. Tapi nggak tahu apakah benar apa enggak yang disampaikan Mas Roy, kita nggak tahu. Ya. Silakan, ada yang mau tanggapan? Ini karena luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Roy ini. Kalau Baik. seandainya tidak ditanggapi bisa kemana-mana. Terima kasih Bang Aiman atas kesempatannya kepada kami. Yang pertama saya ingin luruskan bahasa-bahasa Bang Roy karena saya merasa Bang Roy ini nggak ngerti hukum gitu loh. Karena apa? Di tahap penyelidikan itu tidak ada penyitaan, Pak. Makanya fotokopi terlebih dahulu dikasih. Nah ini kan perkaranya sudah naik sidik. Baru nanti setelah naik sidik ini bukti aslinya itulah nanti yang akan disita oleh penyidik. Makanya Kabid Humas bilang untuk di tahap lidik itu fotokopi. Gitu loh. Baru nanti abang kan belum diperiksa juga nih dalam tahap penyidikan. Nanti ada diperiksa. Dan akan diperlihatkan juga kalau perlu itu yang aslinya kan gitu. Terus yang kedua Bang Aiman. Saya ingin sampaikan bahwasannya dari video tersebut adalah video yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan kuat di mata hukum apabila tidak diberikan keterangan di hadapan penyidik dan disumpah. Oke. Kan begitu. Dan satu lagi itu videonya video potong-potongan. Nggak ada di situ beliau menjelaskan nama Pak Jokowi dan lain-lainnya. Ini kan suatu hal menurut saya narasi Ya, yang habis ingin dibangun. durasinya Tunggu terlalu dulu. panjang. Tadi Bang Roy bicara, kita Siap. diam. Inilah maksud saya itu Silahkan. nggak terima atas perdebatan dengan pengacara mawar presiden petisi ahli. Makanya Bang Roy ini 1000 kalah dari kita kan gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, mereka ini menuduh dulu. Setelah naik sidik baru sibuk nih mencari bukti sampai ke Desa Petoyan kan gitu, sampai ke Pasar Pramuka katanya, pojok Pramuka, Jalan Pramuka, ini berubah-berubah terus, nggak konsisten. Ketidakkonsistenan ini maka saya menilai ini adalah kebohongan penelitian. Bukan Kebohongan penelitian? Iya. Kenapa? Jadi kalau bahasa anak TK-nya itu penelitian gitu loh. Karena apa? Pertama, mereka pernah menyampaikan di Pasar Pramuka, rubah lagi Jalan Pramuka. Setelah Jalan Perumah, pojok Pasar Pramuka. Jadi dari situ saja tidak konsisten. Ditambah lagi apa yang diteliti. Mereka kan pertama teliti ijazah. Setelah ijazah teliti lagi skripsi. Setelah skripsi KKN-nya lagi teliti. Sebenarnya tujuan daripada Mas Roy dan kawan-kawan ini ingin menghantam Pak Jokowi kah secara pribadi atau ingin membuktikan kajian ilmiah? Karena begini Bang Aiman, kalau memang Mas Roy dan kawan-kawan itu menyatakan itu ijazahnya palsu, kenapa enggak UGM yang mereka tuntut? Kenapa Jokowi yang mereka tuntut? Karena kan yang mengeluarkan UGM. UGM juga bilang itu adalah produk kami. Oke, sampai Loh, situ. kenapa ke Jokowi pribadi? Sampai situ. Silakan Mas Roy. Gitu loh. Belum tentu UGM juga tahu bahwa ijazah yang sekarang muncul itu. UGM sudah bilang itu produk Jangan mereka. dipotong dulu, Mas. UGM sudah bilang. Enggak. Jangan belum tentu, kita bicara fakta, Enggak. Pak. Karena saya bicara dari sisi Karena hukum. tadi, Gitu kalau loh. satu ya saya jawab dulu. Bukan. Kenapa UGM tidak ditampilkan sudah bilang itu panjang? produk mereka. Katanya Jangan nggak bilang belum motong. tentu. Kalau Anda motong-motong, tak potong rambut dulu Anda nanti. bilang belum tentu. Nanti rambutnya dipotong loh nanti. Ya silakan kalau bisa, biar saya tangkap pakai borgol mainan ini. Karena ada yang mau ngancam cukur kumis sekarang ketakutan sekarang. Gitu loh. Dikejar sama orang-orang. Artinya begini Bang Roy, jangan Ya, juga itu. Bang Roy omon-omon karena saya melihat Gini. banyak Ini jatah siapa kebohongan-kebohongan ini, yang Mas telah Aiman? disampaikan Bang Roy Nanti sehingga saya berikan. pasal yang dituduhkan kepada Roy Suryo itu pasal 160 KUH pidana. Oke. Apa itu? Penghasutan. Memprovokasi masyarakat. Karena kita sudah menghakimi Joko Widodo ini seolah-olah dia adalah pelaku kriminal dalam hal pemalsuan dokumen. Itu menghakimi Pak namanya. Coba saya tantang. Antara siapa ini penggugat Jokowi? Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu? Iya. Sebentar nanti. Nggak, antara dua ini dulu. Ini Bentar. kan penggugat ini Nanti juga saya beri harus- kesempatan. Tantang. Yang soal UGM tadi belum dijawab. Ada nggak putusan pengadilan? Iya. Hei, diam dulu. Ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu loh? Gitu loh. Nggak Saya bagus tidak bicara itu. dengan Anda. Mana sih? Coba. Tanya ke saya. Oke. Nggak etika. Coba, Nanti. Saya jawab. Nanti. Mas Bentar. Aiman. Enggak. Boleh Apa? Bicara sebentar. Coba. Ada Bicara nggak dulu, putusan bentar. pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu? Jangan marah dulu. Bentar. Soal UGM dulu. Kan belum dijawab Mas Roy tadi. Mas Roy, Ya, kenapa satu, UGM yang digugat? satu gini, Ya. kenapa nggak panjang? Lah kalau panjang ini durasinya 1 jam lebih tadi setengah. Di awal jelas betul, tidak ada lagi orang yang disebut oleh Prof. Sofyan Effendi itu selain Joko Widodo.
Ya, ini membicarakan Joko Widodo. Nggak ada, saya lihat di situ disebut Jokowi, di situ nggak Lah ya ada. makanya nonton yang panjang. Nggak Udah ada. sih. Enggak, jangan dipotong Gitu dulu, loh. biarkan Nggak ada berikan disebut kesempatan. Biasa. Jangan dulu. Kalau diputar dulu semua, ya habis durasi acara kita Kan gitu loh. habis durasinya. Kalaupun Iyalah. supaya potong aja ada sebutan Jokowinya di situ gitu loh. Enggak ada. Ada. Makanya saya bilang itu omon-omon. Ini Abang orang- janganlah memprovokasi Orang masyarakat belum seperti baca itu. tapi sudah langsung ngomong. Aiman harus tegur. Itu adalah Jadi testimoni supaya Daud itu. tidak- Gitu loh. Ngerti nggak Kita testimoni kembali Daud saat itu lagi apa? setelah jeda, kami akan segera kembali tetap bersama Queen Rakyat Bersuara. Anda